everyone, how are you today? I hope you're fine today. I'm so glad to see you again in this channel. Jangan lupa terus pantengin channel ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video kita yang baru dengan cara like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya. Dan video ini boleh juga kamu bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain ya. Thank you. Okay guys, today we will discuss about passive voice atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Nah, kita akan bahas tentang pengertian, rumus, dan juga contoh kalimat dari passive voice. Langsung aja, check it out. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Jadi, kalimat pasif adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Nah, kalau dalam kalimat aktif, subjeknya melakukan tindakan. Kalau dalam kalimat pasif, subjeknya yang dikenai tindakan. Nah, biasanya kata kerjanya diawali di. Contohnya misalnya gini ya, Tania membeli sebuah pena. Maka kalau diubah menjadi kalimat pasif, maka jadinya sebuah pena dibeli oleh Tania. Dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, syarat utamanya adalah kalimat tersebut harus mengandung transitive verbs atau kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti buy, bring, make, eat, dan lain sebagainya. Karena objek dalam kalimat aktif akan diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif dan sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dan bandingkan rumus dari active voice dan passive voice berikut ini. Untuk tensi simple present tense, active voice rumusnya subject plus verb 1 plus object. Passive voice rumusnya subject plus to be. Di sini to be yang digunakan adalah is, am, are plus verb 3 plus by plus object. Ingat ya teman-teman, untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif adalah kita harus mengubah subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif, sedangkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif, dan begitu pun sebaliknya. Oke, sekarang kita buat contohnya. I eat an apple. Kalimat pasifnya an apple is eaten by me. Contoh kedua, Dimas makes two kite. Kalimat pasifnya two kite are made by Dimas. Berikutnya untuk simple past tense. Kalimat aktifnya subject plus verb 2 plus object. Kalimat pasifnya subject plus to be. To be yang digunakan adalah was atau were plus verb 3 plus by plus object. Contohnya, he wrote a letter. Jika diubah menjadi kalimat pasif, maka a letter was written by him. Contoh kedua, father bought some fruit. Kalimat pasifnya some fruit were bought by father. Oke, sekarang yang menggunakan modal ya teman-teman. Nah, untuk kalimat aktifnya, rumusnya adalah subject plus modal plus verb 1 plus object. Rumus kalimat pasifnya subject plus modal plus be plus verb 3 plus by plus object.
Kita lihat contohnya. Miana can speak English. Jika diubah menjadi kalimat posesif, maka English can be spoken by Miana. Contoh kedua, I will sweep the floor. Kalimat pasifnya, the floor will be swept by me. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kadang dalam kalimat passive voice kita tidak perlu menunjukkan siapa pelaku tindakan, tetapi kita hanya fokus pada siapa penerima tindakan saja ya. Misalnya, the flowers are watered every day. Jadi bunga-bunga itu disiram setiap hari. Nah, kita nggak perlu tahu siapa yang menyiramnya. Yang perlu kita tahu adalah bunga-bunga itu disiram setiap harinya. The room is cleaned every day. All paintings are kept in the museum. Borobudur was built 1,000 years ago. The trees were planted 5 years ago. A new hotel will be opened next week. The name should be written on the top corner. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang active voice dan passive voice. Ingat ya, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka subjek jadi objek dan objek jadi subjek. Begitupun sebaliknya. Dan jangan lupa, verbnya harus menggunakan verb 3 pada kalimat pasif. Dan untuk menunjukkan pelakunya, maka harus menggunakan kata by. Oke, cukup sekian penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan see you next time.